Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data semuanya. Perkenalkan, saya Fitria Ningsih. Hari ini saya akan membuat tutorial analisis uji beda, uji Kruskal-Wallis SPSS. Sebelum memulai, kita ada baiknya untuk mengetahui apa itu konsep dasar uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji beda tiga kelompok yang tidak berpasangan. Uji Kruskal-Wallis bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan tiga kelompok yang tidak berpasangan. Skala data yang digunakan dalam uji Kruskal-Wallis yaitu data ordinal, bisa saja menggunakan data interval atau rasio, dengan syarat asumsi normalitas data tidak terpenuhi, data tidak berdistribusi secara normal. Jadi ketika kita melihat data yang kita sudah input itu tidak normal, ketika kita sudah melakukan uji normalitas, maka kita lanjutkan dengan menguji Kruskal-Wallis. Oke, uji Kruskal-Wallis itu tergolong ke dalam statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji ANOVA. Baik, di sini saya sudah memiliki uh, data uh, yang ingin saya kaji secara normalitas maupun secara Kruskal-Wallis. Di sini ada contoh data uji Kruskal-Wallis penggunaan penggunaan model konvensional, model PBL, dan model digital dalam meningkatkan motivasi siswa. Di sini saya ingin melihat perbedaan motivasi siswa dengan menggunakan tiga model ini. Untuk mempermudahkan kita menginput data dalam SPSS, sebaiknya data yang sudah kita dapatkan kita kategorikan terlebih dahulu. Kode 1 atau kelompok 1 itu merupakan kategori yang menyatakan menyatakan kelompok model konvensional. Kategori 2 merupakan kelompok penggunaan model PBL, serta kelompok 3 atau kategori 3 merupakan penggunaan model digital dalam pembelajaran. Baik, kemudian data-data ini kita masukkan ke dalam SPSS. Ini saya tunjukkan SPSS yang saya gunakan. Ini adalah contoh SPSS yang saya gunakan. Pada kesempatan ini saya menggunakan versi 30. Jadi data tadi kita coba copy. Kita kopikan dan kita pindahkan pada SPSS. Oke, paste. Oke, ini adalah tampilan dari data yang sudah kita copy. Pada bagian variable view, jangan lupa kita rubah. Pada data ini kita tulis X, data X. Pada bagian desimal, saya rubah menjadi 0, karena saya tidak dalam bentuk desimal. Data X ini saya ubah menjadi, saya beri label menjadi model pembelajaran. Oke, mode pembelajaran. Karena mode pembelajaran yang saya gunakan itu ada 3, jadi value-nya kita rubah, kita tambahkan menjadi 3. Kategori 1 ini sesuai data adalah model konvensional. Jadi kita isi di sini adalah model konvensional. Kemudian kita tambahkan lagi value 2 itu adalah model PBL. Kemudian yang ketiga adalah kita coba cek lagi. Oke, benar ya. Variabel 3 adalah model digital. Oke, kita ubah di sini model digital. Oke, sudah terdapat 3 variabel. Karena sudah sesuai dengan data variabel yang ada di sini, kita oke-kan. Oke, ini adalah tampilannya. Di sini bisa kita perhatikan
Sini sudah berubah, di sini sudah berubah ya Bapak Ibu. Ini sudah berubah sesuai dengan kategori data yang sudah kita input tadi. Oke, terlebih dahulu yang kita lakukan yaitu kita coba mengubah atau menguji normalitas dari data ini terlebih dahulu. Caranya kita klik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Oke, pada bagian model pembelajaran kita pindahkan ke faktor list. Sedangkan ini tadi variabelnya ini sorry ya. Oke, ini belum kita rubah, yang ini Y. Desimalnya 0. Labelnya adalah motivasi. Untuk value-nya tidak perlu kita rubah karena motivasinya cuma satu variabel, jadi cukup saja seperti ini. Lanjut. Oke, baik, kita coba rubah ini atau kita uji data ini melalui uji normalitas. Apakah data yang sudah kita input itu normal atau tidak dengan cara analis, deskriptif statistik, oke, dan explore. Oke, model pembelajaran itu kita pindahkan ke faktor list, motivasi independent list. Pada plot kita pastikan bahwa normality plot with test sudah tercentang, kemudian continue. Kemudian oke. Kita tunggu bersama-sama. Oke, baik teman-teman semuanya, ini adalah data tabel hasil uji normalitas yang sudah kita lakukan. Di sini terpajang ya bentuk mean, median, variation, standar deviation, minimal, nilai maksimal, rate, dan lain-lainnya. Tapi yang kita perlukan pada kali ini yaitu tabel test of normality atau uji normalitasnya. Sebelum kita membaca data ini, terlebih dahulu kita perhatikan dahulu, kita simak bersama-sama bagaimana kriteria pengujian uji normalitas. Oke, jika nilai signifikan p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Sedangkan jika signifikan p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data itu berdistribusi secara normal. Kita cek kembali data kita apakah sudah sesuai atau belum dengan patokan 0,05. Nilai signifikannya. Oke, di sini nampak sekali ya teman-teman semuanya. Nilai signifikan pada data ini yaitu 0,892, dalam arti bahwa nilai signifikannya itu signifikannya itu di atas atau lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji normalitas yang kita lakukan itu sudah normal. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, bagaimana jika data yang kita hasilkan itu tidak normal, nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka kita dapat melakukan uji Russell-Wallis. Bagaimana caranya? Saya akan tunjukkan. Oke, kita akan coba melakukan uji Russell-Wallis ya. Kita tekan analis atau kita klik analis, kemudian kita pilih non-parametric test. Oke, analis non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog serta key independent sample. Kita klik bersama, tampilannya seperti ini.
Model pembelajaran kita pindah ke grup variabel. Kemudian kita lihat datanya, oke. Nilai minimumnya itu 1, maksimumnya 3. Mengapa 3? Karena terdapat 3 variabel model yang kita gunakan. Kemudian kita continue. Motivasi kita pindahkan ke tes variabel list. Kemudian kita pastikan Kruskal-Wallisnya sudah tercentang. Tekan option, kita akan minta datanya itu dalam bentuk deskriptif dan kuantitas. Kemudian continue dan oke. Kita tunggu bersama-sama bagaimana hasilnya. Oke, di sini sudah nampak ya. Ini adalah hasil Kruskal-Wallis yang sudah kita lakukan. Untuk membaca data ini, kita pelajari terlebih dahulu bagaimana kriteria pengujian uji Kruskal-Wallis ya. Di mana jika nilai sampel signifikan p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika nilai sampel signifikannya p-value-nya besar dari 0,05, dapat disimpulkan tidak ada perbedaan secara signifikan. Kita kembali lagi, kita cek bersama data sampel signifikan untuk Kruskal-Wallis pada data ini adalah kurang dari 0,01. Kurang dari 0,01 sehingga dapat disimpulkan nilai sampelnya itu berada di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan tidak ada perbedaan secara signifikan pada data yang sudah kita tampilkan. Demikian tutorial kriteria pengujian uji Kruskal-Wallis yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya dalam mengolah data. Saya pamit dulu. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera.